Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rido Bias Ramadan dari kelas 10D SMA Negeri 1 Sleman, presensi nomor 31. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membawakan beberapa fun facts atau fakta menarik tentang Kerajaan Mataram. Nah, yang pertama adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Jadi kerajaan Mataram ini meninggalkan banyak peninggalan ya, seperti kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan yang itu candi terbesar yang di Indonesia yang dikenal luas di seluruh dunia juga. Terus yang kedua terbagi dalam periode yang berbeda. Jadi awalnya pada abad ke-8 itu eh, berpusat di Jawa Tengah. Lalu masuk ke abad 9 itu berpindah menjadi berpusat di Jawa Timur. Nah, yang ketiga, kalau berpusat di Jawa Tengah, ini tuh dipimpin oleh dua wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Buddha dan juga dinasti Sailendra yang bercorak Hindu. Nah, sedangkan di Jawa Timur itu diperintah oleh dinasti Isyana. Nah, menariknya itu salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, tapi kerajaan Mataram ini tuh belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Tapi berdasarkan sumber-sumber sejarah, catatan-catatan sejarah itu mereka mengatakan bahwa kerajaan Mataram ini berada dikelilingi oleh pegunungan dan juga gunung serta sungai-sungai. Nah, selanjutnya adalah mengalami perpecahan. Maksudnya di sini tuh kerajaan Mataram awalnya itu dia bercorak Hindu. Namun karena ada satu konflik menyebabkan dia menjadi bercorak Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang terakhir adalah nama Mataram. Nah, nama Mataram sendiri berasal dari kata Sanskerta. Menurut sumber yang aku baca, kalau nama Mataram itu berasal dari kata mater. Nah, mater di sini artinya ibu. Nah, aku baca dua sumber. Nah, kalau sumber lain itu dia bilang bahwa Mataram itu dari dua kata, yaitu mata dan juga aram. Nah, mata ini diartikan adalah air dan aram itu adalah sumber. Jadi maknanya itu adalah sumber mata air gitu. Kemudian kita lanjut masuk ke latar belakang kenapa sih kerajaan Mataram kuno ini bisa berdiri. Nah, menurut Prasasti Mantiasi, ini ya prasastinya. Nah, kerajaan Mataram kuno ini dimulai dengan Raja Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya mengeluarkan prasasti Canggal pada 732 Masehi, namun tidak menyebutkan nama kerajaannya secara pasti. Nah, dia itu cuma menyebutkan ada raja sebelumnya yang bernama Sana, yang setelah meninggal membuat negara kacau. Sanjaya kemudian dengan dukungan ibunya yakni Sanaha, akhirnya naik tahta. Sanaha adalah saudara perempuan dari Sana dan cucu dari Ratu Sima, penguasa dari kerajaan Kalingga. Sana tidak tercatat dalam kerajaan Mataram kuno menurut Prasasti Mantiase, sehingga diduga Sanjaya itu tuh mendirikan kerajaan baru setelah mewarisi tahta. Pada 732 Masehi, Sanjaya mendirikan dinasti Sanjaya yang sebagian besar anggotanya menganut agama Hindu Shiva. Lanjut, eh, ada juga prasasti Canggal ya. Prasasti Canggal ini berisi, dia itu menyebutkan ada kerajaan Galuh yang memisahkan diri dari kerajaan Sunda setelah runtuhnya Tarumanegara dengan raja bernama Sana atau Bratasena. Kekuasaan Bratasena digulingkan oleh Purbasora dan Bratasena melarikan diri ke kerajaan Sunda untuk meminta perlindungan dari Raja Tarusbawa. Nah, Tarusbawa kemudian menikahkan keponakan Bratasena, Sanjaya yang kelak menjadi raja pertama Mataram. Setelah menggantikan Tarusbawa, Sanjaya berusaha merebut kembali Galuh, lalu menguasai Sunda, Galuh dan Kalingga, serta mendirikan kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya kita ini ada dinasti-dinasti yang menguasai kerajaan Mataram kuno seperti
Dinasti Sanjaya ini yang pertama banget, ya, didirikan oleh Raja Sanjaya sendiri. Di sini dia itu memperluas wilayah dan menjadikan Mataram kuno sebagai pusat pembelajaran Hindu. Kemudian, setelah kematiannya, kerajaan terpecah menjadi dua, yakni Hindu dan Buddha. Nah, kemudian lanjut ke dinasti Shailendra. Nah, dinasti Shailendra ini memimpin pada akhir abad ke-8 dan mencapai kejayaan dan menyatukan kerajaan Hindu dan Buddha melalui pernikahan antara Pramowardhani atau Shailendra dan Rakai Pikatan atau Sanjaya. Kerajaan ini terkenal dengan pembangunan candi, Candi Megah, termasuk Candi Borobudur. Nah, selanjutnya adalah dinasti Isyana. Nah, Empu Sindok memindahkan ibu kota ke Jawa Timur pada 929 Masehi dan mengganti nama menjadi Kerajaan Medang. Kemudian ibu kota baru terletak di antara Gunung Semeru dan juga Gunung Wilis. Lanjut ke masa kejayaan Kerajaan Mataram. Nah, jadi Kerajaan Mataram kuno itu mengalami pergantian dinasti yang dimulai dari dengan dinasti Sanjaya, diikuti oleh Shailendra, dan kemudian yang terakhir adalah dinasti Isyana. Puncak kejayaannya itu terjadi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra pada abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 yang beragama Buddha dan memiliki hubungan erat antara kerajaan Sriwijaya. Dinasti ini terkenal karena membangun candi-candi megah seperti Candi Borobudur, ini ya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon yang menjadi simbol kemajuan seni, arsitektur, dan kebudayaan pada masa itu. Nah, selain itu, mereka memperluas wilayah kekuasaan hingga Semenanjung Malaka, Kamboja, dan Bali sebagaimana tercatat dalam berbagai prasasti. Nah, kemudian kerajaan ini mencapai puncaknya pada pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 792 hingga 835 Masehi, yang membangun Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Lanjut, nah, namun ya, setelah kematian Raja Samaratungga tadi, itu terjadi perebutan kekuasaan antara Bala Putra Dewa, penerus dinasti Shailendra, dan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Nah, Rakai Pikatan ini berhasil merebut tahta, menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Shailendra dan dimulainya pemerintahan dinasti Isyana. Nah, dinasti Isyana menggabungkan ajaran Hindu dan Buddha, serta membangun candi-candi Hindu seperti Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. Meskipun demikian, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya, bencana alam, dan pemberontakan dari daerah-daerah bawahan yang akhirnya mengakhiri kerajaan-kerajaan Mataram kuno. Kita lanjut ke fase kemunduran Kerajaan Mataram. Nah, menurut aku tuh membaca dua sumber ya, dan dua sumber itu mengatakan, aku ambil kesimpulannya aja bahwa itu tuh ada dua faktor yang mempengaruhi. Yakni yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internalnya itu Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan setelah melalui serangkaian peristiwa penting yang mengakibatkan persaingan dengan Kerajaan Sriwijaya. Konflik dimulai ketika Bala Putra Dewa yang diusir oleh Rakai Pikatan mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyimpan dendam turun-temurun terhadap Mataram. Nah, pertempuran terjadi di jalur perdagangan Asia Tenggara dan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, Sriwijaya sempat menyerang Mataram. Nah, meskipun Mataram kuno berhasil bertahan, serangan balik Sriwijaya pada 1006 berakhir dengan tewasnya Dharma Wangsa dalam serangan dipimpin oleh Ajiwuwari yang berkuasa dengan Sriwijaya, yang bersekutu dengan Sriwijaya. Nah, penyerangan ini menandai akhirnya kekuasaan Mataram kuno. Kemudian faktor eksternalnya, ya selain faktor dari internal, ada juga faktor eksternalnya, yaitu konflik dengan Sriwijaya, keruntuhan Mataram. Maksudnya selain faktor dengan Sriwijaya itu ada
Faktor eksternalnya yaitu keruntuhan Mataram kuno dipicu oleh bencana alam seperti letusan Gunung Merapi yang menyebabkan Empu Sendok, penerus Raja Sanjaya, memindahkan ibu kota ke Jawa Timur dan mengubah nama kerajaan menjadi Medang. Nah, pergantian nama serta dinasti ini menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Dengan demikian, kombinasi faktor eksternal dan internal seperti perang, persaingan politik, dan bencana alam berperan besar dalam keruntuhan kerajaan ini. Lanjut, setelah ada keruntuhan itu nggak mungkin ya bukti-buktinya itu hilang, bukti peninggalan sejarahnya. Nah, ini ada beberapa eh, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Seperti ini di sini aku ambil ada 4 prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Canggal. Ini ditemukan di halaman Gunung Wukir, Desa Canggal, berangkat tahun 732 Masehi menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian ada Prasasti Mantiasih, ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah, berangkat 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno, peninggalan Wangsa Sanjaya. Nah, kemudian ada Prasasti Ratu Boko. Nah, Prasasti Ratu Boko ini tuh berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya ya sendiri yaitu Pramodawardhani. Nah, yang terakhir ada Prasasti Kalasan. Ya, jadi Prasasti Kalasan ini peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditulis dalam huruf Pranagari atau huruf India Utara dan bahasa Sanskerta. Ini ya untuk gambar-gambarnya dari Prasasti Canggal, ini Prasasti Mantiasi, ini Prasasti Ratu Boko, dan ini Prasasti Kalasan. Kita lanjut ke peninggalan berikutnya, yaitu candi-candi yang tersohor ya, seperti ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 dan diresmikan oleh Raja Samaratungga. Candi ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Borobudur adalah manifestasi pencapaian seni, arsitektur, dan spiritual pada masa itu. Lanjut, ada juga Candi Prambanan. Nah, ya, Candi Prambanan itu adalah peninggalan megah Kerajaan Mataram kuno, khususnya di sebagian Jawa Tengah, Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini terletak di dataran tinggi Kedu, dekat Yogyakarta, dan merupakan perwujudan keindahan seni arsitektur Hindu yang luar biasa dengan struktur utama Candi Siva yang menara utamanya mencapai ketinggian lebih dari 40 meter dan dihiasi dengan relief-relief halus yang memperlihatkan kisah epik Ramayana. Lanjut, ada juga Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari itu terletak di Dusun Sambisari, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, merupakan candi bercorak Hindu. Hal ini dibuktikan dengan tulisan Jawa kuno di lempengan logam yang artinya Dewa Siwa. Gaya tulisan tersebut mengacu pada permulaan abad ke-9 di mana masih berhubungan dengan pemerintahan Rakai Garung. Nah, ini adalah 3 candi yang aku ulas dari sekian banyaknya candi, apalagi di Yogyakarta ini ada banyak banget peninggalan candi dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, ini juga eh, Kerajaan Mataram kuno ini tuh tadi kan dibahas dia berdekatan dengan sungai-sungai ya. Sungai-sungainya itu contohnya seperti kayak Sungai Progo, terus ada juga sungai 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 Mataram dan juga Sungai Opak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah daftar pustaka. Jadi aku ambil dari beberapa sumber di website seperti dari ajargrid.id, terus dari idsejarah.net, dari CNN Indonesia, dari kompas.com, dari gramedia.com, dari kumparan.com,